Kak Iza boleh langsung unmute. Kak Iza boleh langsung unmute. Bu Rona apa sudah masuk? Bu Rona bisa, oke, sudah unmute ya. Sip sip. Kepencet lagi. Maaf, silakan unmute Bu. Silakan. Aduh saya sama. Sudah? Bu Rona aman? Oh, belum ya? Silakan Bu. Oh, oke, Oke, sip. udah bisa masuk Ya, ya? silakan lanjut. Udah Ya, enam saya puluh sudah. dua. Ya, silakan lanjut aja Bu langsung. Teman-teman mungkin Oke, bisa lanjut yang tadi, habis itu bisa langsung resen aja ya pertanyaannya. Silakan Bu. Sip. oke. Lanjut tadi terkait pengalaman saya jumlah dari pertarungan ya, pertarungan tahun lalu. Tusilandis itu paling sedikit peminatnya karena memang orang melihat Tursilandis itu tugasnya berbeda ya. Namanya orang ngurus orang tua itu kan tidak semudah yang lain. Mungkin kalau orang konsumsi, orang transportasi, orang akomodasi, itu kan ngurusi jamaah haji yang sehat ya, ibarat kata begitu. Tapi kalau orang yang tusilandis, itu memang beda, harus orang yang sabar, orang yang telaten. Jadi mungkin sepi peminat waktu tahun lalu loh ya. Ini cerita saya tahun lalu. Saya bertarung hanya 600-an sekian gitu. Alhamdulillah saya dapat nomor 13 waktu itu. Lumayan masih bertahan. Kemudian wawancara juga masuk, alhamdulillah. Jadi saya lolos. Nah, beda dengan tetusi yang lain yang paling banyak itu akomodasi sama konsumsi. Itu petarungnya hampir 1.000 sekian, 2.000 kayak gitu-gitu. Jadi banyak ya. Jadi teman-teman itu tolong nanti ketika memilih tusi yang ingin dituju itu tolong benar-benar dilihat peluangnya seperti apa. Saya tidak tahu, tidak berani berkata bahwa tahun ini Landis itu akan sepi kembali. Saya tidak bisa melihat itu karena mungkin orang-orang juga berpikiran sama. Oh, Landis tahun lalu paling sedikit, bisa jadi tahun ini malah paling banyak gitu kan? Karena berpikiran sama gitu. Mungkin begitu. Oke, ada yang raise hand? Mbak Rita, yes Rita. Oke, silakan. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm, Ini kan aku baru pertama nih Mbak nih mau coba. Eh, Rencana dari awal kan emang mah di Landis. Mm-mm. Alhamdulillah Landis masih ada. Sempat ada isu tuh Landis mau dilebur ke kesehatan aja gitu. Sempat ada isu ya Betul, Mbak Ren. betul. Nah, tahu-taunya aku udah eh, tahu di apa tuh konsumsi apa transportasi gitu. Terus aku lihat tadi pengumuman alhamdulillah Landis masih ada. Aku kembali ke niat awal. Mbak gitu. Aku mengenai tesnya Mbak kasih bayangan sih Mbak kisi-kisinya di apa berapa persen keluar di soal itu di Landis berapa persen di umum berapa persen terus wawancaranya apa aja gitu. Oke, terima kasih. Ya, terus Langsung saya jawab ya, Mbak Rita. yang kedua itu Oke, pas yang terkait untuk pendaftaran yang tanggal 25 itu kita input di KTP sama SR doang gitu. di situ, sebentar, oke. Mm-mm. Aku ya itu yang Heeh. kedua ya. Makasih ya Mbak Rona ya atas Ya. jawabannya ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Rita. Yang pertama terkait kisi-kisi soal, itu Hmm. kemarin di kami tahun 2025 kan berarti kami tesnya itu. Itu Ya, yang membedakan dengan 2024 itu adalah terkait peraturan-peraturan kayak undang-undang yang tahun 2024 itu kan ada. Tahun 2025 pada saat kami itu tidak ada. Tidak ada sama ya, sekali. Kemudian eh, kalau di landisnya itu seperti study case gitu loh. Kalau ada landis begini, itu kita penanganannya seperti apa. Itu mudah kok. Jadi itu ya. logika, main logika. Itu kira-kira ada 40%.
Yang Ya, sisanya 60%, 30% itu umum, yang 30% lagi kayak wawasan kebangsaan seperti itu. Jadi genap 100% seperti itu. Jadi teman-teman umumnya itu macam-macam, termasuk matematika juga di situ ada. Teman-teman ya, matematika di situ juga ada. Jadi yang landisnya itu kalau saya persentase itu kurang lebih 40%. Itu lebih ke study case seperti itu. Kemudian input dokumen-dokumen itu di slide tadi itu nanti akan dikirim ya ke grup, itu ada apa saja yang nanti diupload. Apa saja yang akan diupload itu ada semua di situ. Tidak punya ya, pengalaman tentang ngopeni landis nggak apa-apa, itu optional, nggak apa-apa. Lanjut aja gitu. Oke, mungkin itu saja. Masih ya. angkat tangan lagi Mbak Rita? Enggak, belum diturunin. Oh, belum. Mbak Dewi, Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi. Monggo. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum Mm-mm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, Mohon izin Mbak tanya terkait surat Ya. rekomendasi. Kebetulan saya ini guru MTS ya. Mm-mm. Terkait surat rekomendasi itu, apakah cukup dengan minta surat rekomendasi yang tadi disebutkan, yang ditandatangani dari kantor Kemenak, ataukah perlu rekom yang dari ormas tertentu yang valid begitu, Mbak? Untuk sementara itu aja, makasih. Oke. Assalamualaikum. Rekom satu aja. Kalau Anda ASN, itu berarti Kepala Kantor Kementerian Agama. Kalau Anda ASN. Nah, kalau Anda termasuk P3K loh ya, itu amannya di situ. Tapi kalau Anda masih honorer dan sekiranya susah kepala kantornya, itu kalau ada pondok pesantren nggak apa-apa. Tapi saya sarankan kalau teman-teman sekolahan, itu ya kepala kantor gitu ya. Itu saran saya sih, karena kemarin teman-teman banyak yang terjanggal di situ. Rekomnya itu pondok pesantren, dia ternyata kerja di sekolahan tuh. Rata-rata orang sekolahan ini masalahnya. Orang sekolahan. Jadi dari sekolahan tidak mengizinkan karena dia tidak dapat izin dari atasan. Dia kan berangkatnya dari pondok pesantrennya, dia salah jalan itu. Nah, kementerian kan nggak mau tahu itu. Kalau kamu nggak berangkat ya udah, del ganti lain langsung begitu. Jadi itu harusnya teman-teman bisa menjadi perhatian ya. Jadi saran saya kantor Kementerian Agama ya, Bu Dewi ya. Tuh, oke. Siapa ini? Ibu pernah daftar Ah, formasi lain, Bu Azam. Pernah, saya dulu konsumsi pernah, akomodasi pernah, tapi gagal. Iya, saya Jadi Bu, saya saya di ini, Landis. saya Mas Azam. Oh iya. Heeh. saya udah Kita 3 kali itu, saya 3 kali mm-mm. gagal Di terus pusat itu di, atau ya di pusat, daerah? Oh, pusat. pusat Bu. Kemarin kan sempat ketemu Ibu juga di sana dan udan. Emang iya. Iya, terus kok gimana Bu? Tipnya kok bisa lolos gitu? Oh, CAT-nya dulu, CAT-nya dulu, CAT-nya dulu itu memang harus tinggi. Jadi memang belajar Hmm. ya, teman-teman belajar. Belajar kan banyak itu di Google. Saya belajarnya juga dari AI, dari Google kok, nggak dari mana-mana. Saya juga dulu pernah ke konsumsi, pernah ke akomodasi. Yang belum pernah saya itu transportasi. Oh Gitu. gitu, berarti dari sekian yang pernah Ibu coba itu, yang paling rekom itu yang mana? Buat teman-teman Eh, juga saya ini. Saya tidak berani yang paling rekom itu mana ya, karena setiap orang itu beda-beda faknya gitu loh. Saya nggak berani rekom yang apa-apa gitu. Terserah Anda juga mau kemana. Cuman sebagai gambaran yang itu tadi, kalau tahun lalu Landis itu peminatnya sedikit, jadi pesaingnya sedikit, beda dengan yang tusi lain. Nah, saya nggak tahu tahun ini. Mungkin tahun ini bisa jadi dia lebih banyak karena mereka berpikiran sama oh Landis paling sepi gitu kan ya. Saya juga nggak tahu atau juga masih sepi tahun ini dia juga nggak ngerti, tapi yang jelas yang paling keren banyak peminatnya itu akomodasi sama konsumsi, itu pasti di atas 2000 itu pasti begitu. Saya nggak berani merekomendasikan mana yang harus itu ya diambil ya, terserah masing-masing aja sih. Oke, Mbak Fadilah gimana Ibu, kesempatannya. ya Mbak Fadilah? Saya terdengar, Bu. Ya. Bu, yang saya ingin tanyakan,
Kalau yang ini pendaftarannya untuk pusat ya, beda lagi dengan Ya, daerah. ya, Ke, beda. Jadi oh, daerah sama pusat itu beda. Jadi saya khusus yang di pusat ya. Kalau daerah jangan tanya saya, nanti saya bukan porsinya. Nanti saya keliru lagi. Ini yang untuk pusat. Langsung nanti tesnya Anda juga Jakarta. Teman-teman yang dari perjuangannya sangat luar biasa. Saya tuh sampai minder. Salah satunya Mbak Nikmah itu di sini enggak itu satu kamar sama saya itu dari Jambi. Perjuangannya luar biasa sekali ya. Jadi itu perjuangan finansial, tenaga, pikiran tuh harus bener-bener gambling teman-teman. Jangan sampai nanti apa ya membebani gitu harus benar-benar dipikir ya gitu. Ini khusus pusat ya yang di Jakarta. gitu. Sudah begitu Mbak, Mbak Fadilah lanjut, cukup? lanjut lagi. Mbak, Ya. kemudian yang setelah lulus administrasi, kemudian Hmm? tes CAT. Tes CAT-nya kan Mbak bilang tadi ada TWK, wawasan kebangsaan, ada matematika. Kemudian pas lulus tes CAT, lanjut lagi kesehatan. Tes kesehatan di sini tuh biaya sendiri masing-masing Mbak atau bagaimana? Tes dari CAT kita ke wawancara dulu. Habis tes wawancara Oh, baru begitu. pengumuman. Iya, baru pengumuman kelulusan. Nah, tes kesehatan itu kita itu medical check up di rumah sakit daerah masing-masing. Jadi nanti hasil mereka sudah diupload, mereka ngecek. Mereka ngecek hasil uploadan kita secara online. Kita nggak perlu ke Jakarta. Gitu. Kalau tahun lalu lah, tahun lalu begitu ya. Saya kurang tahu kalau tahun ini nanti. Kalau tahun lalu tuh begitu. Jadi saya cukup medical check up di rumah sakit umum daerah Kabupaten Nganjuk. Jangan di puskesmas nggak boleh. Harus di rumah sakit daerah. Kemudian saya upload sudah mereka ngeceknya by online. Begitu kalau dulu saya. Kalau tahun ini kurang paham ya. Belum belum ada pengumuman bagaimana teknik medical check up-nya. Gitu. Sudah ya, Mbak Fadilah? Cukup? Ya, makasih Mbak Ji. Saya masih Iya. pemula, daftar, mau cari-cari info dulu. Ya. Mbak Makfiroh, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Mbak, kan saya ini ASN bidan ya, tapi mau ambil Ya. landis, minta surat Mm-mm. rekomendasinya itu di mana Mbak? Kenapa nggak daftar yang nakes ini? Nggak ada jurusannya Mbak, Nggak ada apa? nggak ada jurusan bidan. Emang nggak ada. Perawat ya adanya. Iya, Dan tidak ada Kak. Mm-mm. Mbak Ji, kalau Ah, boleh. di rumah ASN rumah sakit ya? puskesmas. Oh, puskesmas. Kalau di puskesmas itu nanti eh saya kurang tahu ya untuk yang di puskesmas itu. Coba nanti kalau di atasnya puskesmas harus di mana itu kalau kesehatan biasanya? Dinas kesehatan. Di Dinkes ya, heeh. Iya, Baiknya di iya. Dinkes, Mbak. Heeh, di Dinkes biasanya. Jadi nggak perlu ormas ya Mbak. Enggak. Jadi ormas sama sama itu beda ya, sahabat-sahabat. Jadi kalau sudah kedinasan, ya dinas aja. Kalau ormas, ormas aja. Kalau pondok, pondok aja, gitu loh. Jadi Oh, kita salah satu aja, nggak perlu gado-gado, gitu. oh ya udah Mbak. Iya, makasih Mbak. Oke, siap. Mbak Nisa, salam. Mbak Nisa, Ya, ya Assalamualaikum, gimana? Bu. Salam, gimana? Ya, mau tanya, Ibu kan ikut Heeh. yang pusat ya. Itu apa Mm-mm. namanya? Kemarin itu gimana waktu apa namanya? CAT-nya berarti Ibu paling ini ya, paling cepet ya kemarin, paling banyak juga skornya dan paling cepet gitu ya. Iya, waktu CAT itu waktu mengerjakan itu diperhitungkan. Misal soalnya nilainya sama, tapi waktunya itu cepat siapa itu yang di atas kita gitu. Jadi Oke. yang cepet-cepetan sama nilainya banyak yang benar. Udah itu kalau CAT. Waktu itu Ah, berpengaruh. ya, terus kemudian boleh ini Bu, apa spill-spill kemarin pertanyaannya apa saja ketika wawancara. Kemarin kan kayaknya setahu saya sampai malam ya. Iya. Yang pusat itu. Mbak Anissa Ya, ikut ya tahun lalu ya. iya, tapi Yang gagal. sesi berapa? Sesi berapa? Saya yang sesi 2.
Oh, sesi 2. Saya sesi 1 bertubi-tubi 3 kali error itu. Iya benar ya diulang-ulang itu ya. Iya. Itu gimana Bu? Kok keren banget? Iya. Aduh, Saya pusing dulu saya tempuh tuh ya berbagi namanya kementerian pengalaman baru. itu kemudian kan langsung capek sekali terus langsung wawancara gitu kan ya. Yang itu yang ditanyakan apa Mm-mm. saja. Ya. Saat itu saya wawancara itu satu karena kita petugas haji itu dites ngajinya, suruh baca Quran, dites ngajinya suruh baca Quran itu. Kemudian yang kedua kita ditanya sekitar haji, pengetahuan dasar haji, rukun-rukun haji. Kemudian langsung masuk ke tusilandisnya. Ke landisnya itu ada study case, misalnya ada landisnya begini, itu seperti apa penanganannya, ada jamaah begini, bagaimana penanganannya menurut ibu, kayak gitu-gitu. Studi Kemudian ada kasus pertanyaan, gitu ya. iya, Kayak studi kasus. substansifnya, substantifnya itu begitu. Itu study case lapangan gitu. Kemudian ada yang menjebak tuh, misalnya tentang kebangsaan. Nanti kalau ada yang pendapatnya begini, setuju apa tidak. Kemudian tentang integritas kita, tentang kepemimpinan. Kepemimpinan itu nanti kalau ibu jamaah hajinya begini tuh bagaimana ibu sebagai pemimpin kayak gitu umpamanya. Gitu-gitu aja studi case sih, lebih ke begitu. Itu pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris ya, Bu? Ah, Indonesia. Kak, Indonesia ya. Memang Indonesia. beda-beda ya. Tapi kita beda-beda. Kalau Bukan kita ada yang di tes bahasa yang Arabnya, karena saya basicnya English, saya ditanya pakai bahasa Indonesia, saya suruh jawab pakai bahasa Inggris aja, saya bisa banget lah gitu kan. Kemarin tuh begitu. Tapi jangan Hmm. jangan khawatir teman-teman yang tidak bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris, banyak temennya dan itu tidak menjadi patokan utama. Kita di sana nanti dikasih pelajaran bahasa Arab kok. Kalau bahasa Inggrisnya itu enggak. Karena kemarin saya Bu, kebetulan basicnya bahasa Inggris, jadi saya jawabnya disuruh pakai bahasa Inggris, semua pertanyaan saya jawab pakai bahasa Inggris. Hmm. Oh, gitu ya, oke. Bu, Begitu kalau ya? apa? Ya, kalau seperti saya kan pendek ya. Saya tuh postur tubuhnya kecil gitu ya. Itu saya tuh Mm-mm. sebenarnya pengen ambil yang ini apa namanya lansia gitu. Nah, tapi karena saya tuh kadang lihat postur tubuh saya yang kecil segini, apakah mempengaruhi kan mungkin misalkan sampai ke interviewer itu kan itu kan wah ini apa istilahnya anaknya kecil, orangnya kecil gitu ya. Apakah bisa istilahnya menghandle lansia itu gimana kalau menurut Bu Rona? Ada Nggak nggak yang ngaruh, kemarin yang Anda kecil lolos? maupun pendek, entah kurus, nggak ngaruh, yang penting bisa ngurus lansia. Nggak ngaruh, kita nanti di sana Gitu kerja ya. sama kok. Iya, iya Mereka sih. tidak Maksudnya, melihat porsi tubuh kita, gitu. Nggak lihat. Jadi aman. Sudah ya? hmm, jadi oke ya. Ya udah kalau gitu Bu, ya terima kasih Bu Rona. Ya, oke. Terus, ya Pak, Mbak Fida, Baik, Ibu. Assalamualaikum. salam. Izin bertanya, Ya, saya ini kan fresh graduate di S2 ini, Ibu. mm-mm. Tapi apa ijazah tuh belum keluar, hanya ada SKL. Apakah boleh mengupload SKL saja, Ibu? Gini, S1 itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting ijazah, jangan SKL. Nggak Oh, apa-apa, nggak harus S2 kok. Maksudnya ijazah itu tidak mempengaruhi, kalau di pusat ya, kalau di mm-mm. pusat itu tidak ada penilaian administrasi. Kalau di daerah ada. Saya di Mhm. daerah 4 kali, itu administrasi itu berpengaruh. S1, S2 itu berpengaruh dinilai. Ada poinnya 2, 8, kayak gitu-gitu. Itu dinilai. Tapi Iya. kalau di pusat, itu tidak dinilai poin-poin administrasinya berapa jumlahnya. Tidak. Yang penting ijazah ada S1. Gitu aja, S1-nya aja, jangan SKL. Saran saya. Oh, iya baik, Ibu. Dan untuk surat rekomendasinya, apakah bisa saya minta kepada rektor yang di S2 ini atau tetap yang di S1, Ibu? S2-nya perguruan negeri apa? Islam atau bukan? Iya, Islam, Ibu.